bisa menjalankan dengan ikhlas, yakin aja Allah akan memberikan banyak kemudahan. Bahwa pintar itu ada waktunya, anak tidak perlu dikompetisikan. Setiap anak itu unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sok hebat. Sahabat dan kerabat hebat di rumah, kali ini sok hebat akan bertemu dan mencari ilmu dan sharing pengalaman dengan sobat dan kerabat hebat dari sok hebat. Sahabat saya ini sangat visioner dalam menjalankan amanahnya. Beliau seorang kepala sekolah sebuah lembaga taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini. Sobat dan kerabat hebat di rumah, nanti kita akan kupas habis, kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana sih visi-visi yang beliau jalankan untuk membesarkan dari lembaga yang awalnya kecil menjadi lembaga yang banyak ditahu oleh masyarakat. Tidak pakai lama, langsung saja sobat dan kerabat hebat akan saya kupas langsung bersama beliau, Bu Liha, ya, Bu Liha. Monggo Bu Liha, sebelum berbincang-bincang lebih jauh. Ya, senangnya kalau bersama ibu-ibu guru di lembaga usia dini atau TK itu selalu senyum gitu ya, selalu ceria. Ku menangis. Bu Liha di lembaga ini seperti apa, amanah mulai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama keren saya, C. Nama keren. Nama keren. Nama populer biasa anak-anak itu manggil di sekolah saya Bu Liha. Bu Liha. Nama panjang Umrotus Solihah, yang jelas solihah lah orangnya. Wah. Nah ini kebetulan saya mengelola RA Perwanida, posisi saya sebagai kepala RA sejak tahun 2010. Dan saya di sini kebetulan diminta oleh pengurus langsung waktu itu sebagai kepala. Langsung waktu itu kebetulan sekolahnya kepalanya DPK, diangkat PNS ke Dono Mulyo dan saya dimintai langsung menjadi kepala. Setidaknya saya ya tieng. Tapi tidak ada latar belakang pendidikan tentang pendidikan anak? Enggak, justru beda jauh. Saya dulu kuliahnya ambil S1 FISIP, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ya sekarang jadi pemerintah sekarang. Enggak. Tapi bukan. Belajar banyaknya di TKIT dulu. Tapi setelah itu ketika saya sudah mulai enjoy, saya kuliah lagi. Kuliah lagi. S1 PAUD di UT. Oh, berarti sudah ada penyesuaian. Betul, match lah. Dimatchkan. Ini kebetulan RA ini namanya Raudhatul Atfal Perwanida. Jadi RA itu sekolah di bawah pembinaannya Kemenak. Perwanida itu singkatan dari Persatuan Wanita Departemen Agama. Oh, jadi, baru tahu ini saya ada nama Perwanida itu. Dharma Wanitanya Kemenak. Oh, Dharma Wanitanya Kemenak. Tapi dulu namanya Perwanida, Persatuan Wanita Departemen Agama. Berarti ini ada di bawah Kemenak. Ya, Kemenak. Di RA ini. Lah RA ini apakah hanya RA atau ada pendidikan usia dini atau kelompok bermainnya? Ada kelompok bermainnya. Jadi kita juga menaungi punya KB. Punya KB. Sebetulnya kalau menurut undang-undang PAUD itu kan anak usia 0 sampai usia 7. Oh, 0 sampai 7. 0 sampai 1 itu ada TPA, tempat penitipan anak. Terus 3 sampai 0 sampai 3 sampai 4 itu masuk kelompok bermain. 4 sampai 7 itu usia TKRA. Itu semuanya disebut pendidikan anak usia dini. Tapi lembaga kita mengambil yang TPA-nya nggak ada, pendidikan anak usia dini tingkat KB dan RA-nya. RA. Oh, jadi. Terus di sini Bu, untuk jumlah gurunya ada berapa? Jumlah gurunya ada 7. Ada 7. Apakah Ibu selaku kepala sekolah ini juga ngajar di kelas atau hanya memanage dari guru-guru itu? Jangan ditanya, kalau guru RA
kepala RA itu multi talent, multitasking ya, betul. Ya guru, ya kadang yang jelas setiap hari masuk kelas. Setiap hari masuk kelas. Ya kepala RA, ya tukang sapu, ya tukang momong, pokoknya semuanya komplit lah. Semuanya bisa dilakukan bersama-sama. Ketika ada pendataan, bener ada istilah operator, kita juga kerjanya sama-sama. Bu Liha, saya lihat tuh sekolahnya lengkap sekali. Tempat bermainnya, saya lihat kayak tempat bermain di mall-mall. Playground. Masuk 1000. Masuk 1000. Iya. Jadi apa sih yang membuat Bu Liha mempunyai visi apa masuk di lembaga ini sehingga bisa membesarkan lembaga Perwanida 3 Malang ini? Visinya jelas. Anak-anak masuk sini harus seger, bener, pinter. Seger, bener, pinter. Seger itu kan sehat. Sehat itu kan ya sehat. Anak-anak harus sehat. Harus kuat. Anak-anak pengen sehat. Kondisinya harus bahagia. Anak-anak itu bahagia, dunianya anak itu kan bermain. Jadi ketika kita masuk sebuah lembaga Nausyadiniyah, yang kita lihat apa? Adakah mainannya? Kalau di kelas ada meja, kursi, itu kan kayak kelas-kelas mahasiswa deh. Iya. Jadi kalau kemana-mana sebuah lembaga itu mencirikan bahwa anak-anak bahagia, itu harus ada mainannya. Jadi konsep-konsepnya seperti ini, baik mainan indoor, mainan outdoor, mainan dalam kelas, setidaknya prosesnya harus semuanya kalau anak mencerminkan belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Penilaian anak-anak itu bukan sebuah hasil akhir, tapi yang dinilai itu adalah proses bagaimana anak-anak ketika awal masih malu-malu, diajak temannya ngomong, Pak berani lulus di sini, harus banyak ngomong, harus pandai bersosialisasi, harus mandiri. Hal sepele, anak-anak nggak, biasanya anak masuk sekolah pertama masuk nggak ada yang berani naik ini tangga majemuk, tapi ya ini bagian dari pembelajaran, ini bagian pengembangan motorik halus, motorik kasar anak-anak. Jadi punya apa ya, angen-angen. Cek Kak Roto ini caranya ya opo. Anak-anak harus berani. Ini bagian dari pembelajaran. Nah, kenapa di RA? Ya saya rasa gak di sini saja. Semuanya harus seperti itu. Anak-anak harus gembira, anak-anak harus senang konsepnya dan permainannya harus banyak. Semakin bagus permainannya, semakin banyak menurut saya. Karena stimulasi anak-anak itu harus dimainkan itu, belajar sambil bermain. Anak-anak kecil itu yang berkembang, pusat perasaannya. Pinter ada waktunya. Jadi anak-anak itu harus gembira. Lewat anak-anak gembira, anak-anak percaya diri, mengajarkan apapun mudah, gampang dikandani. Seger tadi ya, sehat. Seger. Anak-anak itu pinter itu nih, pinter akademisnya, pengembangan lainnya kan bukan akademis saja, rohaninya, kognitifnya, bahasanya, agamanya, semuanya. Dan bener. Pinter lek gak bener, apa jadinya negara? Seger, pinter, bener. Kalau kita dulu kan ada lagu Aku Anak Sehat ya. Tubuhku kuat. Kalau dulu anak sehat itu kan harus 4 sehat 5 sempurna. Iya. Sekarang enggak. Gizi seimbang. Kan sudah berproses. Ternyata ada perbaikan, perbaruan seperti itu. Dengan metode-metode yang bermain, pokoknya anak-anak banget lah ya. Iya. Dunianya anak-anak kan dunia bermain. Lah untuk memberikan apa ya, konsep-konsep itu atau sistem pembelajarannya yang seperti apa untuk ke guru-guru di Perwanida ini? Setiap guru itu punya potensi. Pembelajaran maksudnya pembelajaran anak-anak. Iya. Pembelajaran anak-anak. Pembelajaran anak-anak juga kan harus ada bermainnya, harus kombinasinya match gitu. Pembelajaran secara langsung, ada demonstrasi, ada bercakap-cakap, ada bercerita, metode ya seperti itulah yang konsep-konsep pembelajaran intinya harus menenangkan. Dan materi apa yang harus kita bukan materi, pengembangan apa hari ini yang harus kita lakukan untuk anak-anak. Dan setiap anak itu beda, setiap anak itu unik. Ada kalanya untuk anak ini pandai dia dalam bahasa, berarti kita nggak usah memberikan stimulus bahasa, kan menyesuaikan dengan jadi fleksibel.
Konsepnya nggak harus pak tren ini. Ya intinya itu konsep pendidikan anak itu belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Kenapa sih guru RA kok senengannya nyanyi semuanya jadi artis penyanyi? Nah, salah satunya itu misinya kadang berhitung aja sambil nyanyi. Sambil nyanyi itu kan mudah dihafal, menyenangkan. Kadang belum lagi ditambahi gerak dan lagu. Ini mana jempol aja sambil nyanyi, telunjuk aja sambil nyanyi. Apa pesan jari jempol sambil nyanyi? Misalnya andaikan anak TK, ini jempol ini yang paling ini, ya nggak ada sing kreken. Kalau sambil nyanyi mana jempolmu, kan lebih menarik, lebih menyenangkan ya seperti itulah. Harus senyum dan energik. Wah, berarti jadi guru usia dini itu harus senyum, energik, menarik. Ya. Karena harus seger, pinter dan benar. Anak-anaknya juga harus seger, benar, pinter. Semuanya kita konsep seperti itu. Apa ya? Potensi-potensi itu yang menonjol di guru itu kita keluarkan. Makanya pembelajaran kita kadang-kadang ini perlu istilahnya bukan diremedi ya, diulas lagi, recalling. Ini tuh masuk apa enggak, terus pesan moralnya tersampaikan apa enggak, beratnya pendidikan anak usia dini itu seperti itu. Kadang peran orang tua sangat pendidikan anak usia dini tanpa orang tua nol, karena 90% itu sebenarnya di tangan orang tuanya di rumah gitu ya. Makanya kenapa ada buku penghubung, kenapa orang tua itu perlu parenting, ilmu pengasuhan itu penting karena latar belakang beda. Keilmuannya juga beda. Cara penanganan orang tua juga beda. Setiap orang tuh punya inner child, bahwa pengasuhan ketika kita kecil ke bawah sampai dia diturunkan lagi ke anaknya. Jadi untuk setidaknya menyamakan visi pendidikan, visi tentang bagaimana pendidikan anak, hakikat anak, bagaimana pembelajaran di RA, itu orang tuanya harus rutin. Penting itu, dasarnya itu penting karena menyambungkan tadi antara sekolah, apa yang disampaikan di sekolah dengan nanti yang di rumah itu biar tersambung, match. Pembiasaannya nyambung. Terus itu Bu, karena kan kita atau saya sendiri sering melihat usia dini itu kan masih kondisinya lingkungannya masih bermain, kebiasaannya bermain. Tapi ada nanti kalau waktu sudah lulus dari TK atau lulus dari PAUD itu mau ke SD, itu harus bisa calistung, membaca, menulis dan berhitung. Apa trik di Perwanida ini supaya tidak menghilangkan dunianya anak bermain tadi, tapi juga ada calistungnya? Apa triknya biar tidak menonjol calistungnya aja? Selalu saya sampaikan bahwa pinter itu ada waktunya. Setiap anak itu unik dan perkembangannya beda-beda. Di awal ibu ini di sini saya tidak meluluskan anak untuk bisa menulis dan berhitung. Tapi karena tuntutan masyarakat, karena tuntutan nanti kelas 1 harus sekolah-sekolah favorit terutama itu harus bisa kalistung. Tetap di sini saya ajarkan kalistung. Kita punya metode sendiri. Jadi kita nggak ngajarkan sing kayak formal A, B, C, D. Jangan dikenalkan anak dengan huruf dulu. Tapi kita punya metode itu langsung A, B, C, D. Anak-anak nggak kenal huruf. Tapi ada metode cantol istilahnya kalau saya. A, apel, B, balon. Dia kan yang diingat ba. Jadi di sini ya. Terus bagaimana pembelajarannya di sekolah? Kita nggak ngajarkan klasikal gitu. Jadi anak-anak itu ketika waktunya istirahat, yang lain silahkan bermain, silahkan setelah makan, setiap anak sambil yang lain bermain, setor ke gurunya. Kita nggak ingin anak-anak bisa membaca, tapi anak bercerita. Di akhir-akhir semester 2, itu anak-anak rata-rata sudah bisa bercerita dan kita tanya, jadi siapa yang jadi dia paham, nggak asal baca. Terus kita menyampaikan ke wali murid, ada wali murid kan macam-macam. Ada wali murid tertentu itu
Yang anaknya suka dikompetisikan, deloken iko, wis iso maca. Nah, itu sudah dibanding-bandingkan dengan temannya, dengan yang lain. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya, itu makanya parenting. Ibu, kalau saya mau ngajar triks membaca 3 bulan, saya jamin anaknya bisa. Jangan seperti itu ya. Anak lek sampean paksa baca, di sekolah kan bacanya santai, nggak ada paksaan. Anak-anak main, ayo siapa yang belum? Kadang lek sing manut, antri sudah. Kalau yang nggak ya nanti belakangan kita yang manggil. Oh ini yang belum, kan ada bukunya, buku di setor mah. Oh ini sudah setor, ini belum. Nah, berarti calistungnya itu disisipkan di bermainnya. Tapi anak-anak tetap dengan dunia bermainnya. Jadi waktu istirahat, anak-anak setor istilahnya. Setor membawa buku masing-masing. Jadi setiap anak kan beda. Terus gitu ibunya cerita, Bu kemarin enggak mau baca, Bu. Paling samaan paksa. Iya, Bu, lah wong kancane itu. Nah, gitu kan kita komunikasi. Jangan Bu, sudahlah anak di rumah kalau mau baca ya didampingi, tapi jangan dipaksa. Kalau di sekolah sudah saya rasa cukup. Di awal sudah saya sampaikan, anak-anak itu dunianya dunia bermain. Jangan rebut usia-usia bermainnya. Ketika anak-anak waktunya bermain nanti kurang, engkau aja dunia bermain. Nanti lek wis gede, waktunya serius dia masih suka bermain. Nah, itu yang dikhawatirkan kepada anak usia dini. Waktunya dia bertanggung jawab sama keluarga, waktunya dia bekerja. Refreshing bermain-main beda lah ya. Kadang dia masih menghadapi sesuatu masih dengan canda-candaan, sudah bukan waktunya. Di dunia anak itu dunianya bermain. Jangan sampai anak-anak itu kita rebut dunia bermain itu, nanti pada saat di dunia misalnya di sekolah sudah SMP, SMA, waktunya serius belajar dia malah bermain. Karena waktu di usia dininya habis. Betul. Ada loh Bu, itu saya pernah lihat anak usia dini, anak TK dapat PR-nya itu 1 tambah 1, 2 tambah 3 seperti itu, atau juga menulis. Apakah di Perwanida juga ada seperti itu? Itu kalau kita kan mengenalkan konsep bilangan, bukan penjumlahan. Konsepnya penjumlahan. Oh, konsepnya. Jadi kalau penambahan, minimal penambahan, pengurangan, berhitung itu sudah kenal angka. Jadi misalnya konsep 3 permen ditambah 3 permen, kan dia ngerti konsep penambah. Enggak harus 5 tambah 2, 3 itu saya lihat sendiri sudah 5 tambah 1 tambah 2 gitu. Itu kan sebenarnya usia kelas 1 lah ya. Kelas 1 aja enggak? Iya, kelas 1. Ya kelas 1 belum kalau menurut saya. Masih yang kita kenal itu konsep matematikanya, cara berpikir matematikanya. Lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih pendek. Misalnya, ayo dihitung jari-jarinya. Setiap ruas ada berapa? Terus ada bendanya, dihitung teman-temannya yang perempuan, dihitung temannya yang laki-laki, dimanapun anak-anak itu bisa belajar. Ini ada tangganya, ada berapa kotak, di sini kita seperti itu. Saya menyampaikannya sama Bu Guru, anak-anak jangan diajari huruf dulu. Jadi nanti bisa sendiri. Jadi kalau kadang-kadang dikasih huruf B, mesti anak-anak bacanya apa? Ba. Huruf C, bacanya apa? Ca. Nanti kan di jilid 2 akan ketemu huruf A, I, U, E, O, itu mudah. Awal jangan dikenalkan huruf. Jadi dibentuk berproses itu ya anaknya. Tidak langsung ditemukan iki lo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enggak. Oh, enggak. Apakah ada pesan-pesan untuk orang tua yang selama ini mengukur anaknya itu kalau lulus di TK atau setelah di pendidikan di PAUD TK itu harus bisa membaca, harus dipaksakan seperti itu? Apa yang bisa dipesankan kepada Bu Liha kepada orang-orang tua seperti beliau? Bahwa pintar itu ada waktunya. Anak tidak perlu dikompetisikan. Setiap anak itu unik. Kalau ketika orang tua memaksakan pendidikan anaknya ditarget, anaknya harus ini, itu pasti bisa. Ibaratnya karet itu diolor, molor, nanti anak akan mengalami kejenuhan sekitar kelas 4, kelas 5. Biasanya ruwajin, maris-maris, nggak ada. Anak itu harus enjoy, anak itu harus senang. Jangan ada paksaan, jangan ada dibandingkan, jangan ada karena anak itu yang tumbuh pertama, anak usia dini itu yang tumbuh itu pusat perasaannya. Jadi anaknya harus gembira dulu. Jangan ada target. Setiap anak itu terlahir cerdas. Tinggal orang tua mengetahui potensi anaknya di mana. Itu sudah sering saya sampaikan. Kecerdasan itu istilahnya menurut Gardner ya,
ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan logik matematik, ada kinestetik, interpersonal, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan alami. Keinginan untuk belajar, semangatnya. Kita nggak pernah membayangkan anak kita nanti berapa tahun lagi, kemudian anak-anak sekarang bagaimana dunia ini berkompetisi. Anak-anak seperti itu kan anak-anak yang harus mempunyai daya juang, membentuk daya juang anak untuk ingin belajar, anak-anak yang ingin mandiri, anak-anak yang pemberani, anak-anak yang bertanggung jawab. Karakter-karakter itu yang dibangun. Makanya kenapa sekarang kan yang ditekankan kan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Orang tua juga harus update ilmu. Karena kalau dulu anak-anak dikasih tahu nerimo tanpa dia berpikir nerimo. Anak sekarang nggak bisa, harus tahu alasannya. Alasannya harus real. Iya, harus real. Sobat dan kerabat hebat di rumah, kita sudah tahu bahwa di Perwanida memang mengutamakan dunia anak. Sudah terlihat ini ada di belakang kita, sudah banyak permainan-permainan, disiapkan permainannya, anak disiapkan untuk bermain senang-senang, biar seger dan pinter juga benar. Jadi impian-impiannya untuk Perwanida masih banyak yang banyak untuk mengembangkan Perwanida ini lebih top lagi, lebih wow lagi. Semoga selalu seger, pinter dan benar. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat kerabat hebat yang berprofesi sama seperti Bu Liha dan teman-teman di sini. Apa sih pesannya sebagai guru usia dini, sebagai guru TK itu supaya lebih lebih terlihat enjoy selalu sama anak-anak, biar apa yang disampaikan itu tersampaikan kepada anak-anak. Enjoy segala sesuatu itu harus dilalui dengan penuh cinta. Orang lek cinta nggak digaji pun tuh seneng. Bahagia. Orang lek bahagia pasti datang itu dengan nggak ada kepaksaan, dengan cintailah pekerjaan ini diniatkan dengan ibadah. Diniatkan, ini kan tempat-tempat yang Masya Allah. Kalau menurut saya, kita tidak boleh melihat ibadah itu hanya sholat, ini tuh ladang pahala kita, ladang pahala yang luar biasa. Kita belajar jalur pendidikan, yang sudah saya sampaikan tadi, bacaan bismillah, satu bismillah yang kita ajarkan ke anak-anak hari ini. Ketika anak-anak itu menjadi dewasa, setiap hari sholat diucapkan, setiap beraktivitas diucapkan, itu akan menjadi pahala, ladang pahala yang mengalir. Orang lek dijak ibadah itu kan kudu seneng di sini, kudu cinta. Masa mbek Gusti Allah gak cinta? Ya wes itu kita sudah ada cinta, kita bisa menjalankan dengan ikhlas, yakin aja Allah akan memberikan banyak kemudahan. Jadi guru TK itu menyenangkan, makanya jadi guru TK saja. Yang disampaikan tadi sobat kerabat hebat di rumah yang berprofesi sama, guru TK, guru PAUD, guru pun sudah pesannya sangat luar biasa bahwa kita itu harus menjalankan ya secara seperti ibadah gitu ya. Iya. Pasti barokahnya nanti luar biasa. Barokah itu tidak hanya dari segi materi uang, tapi kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan anak, dan mungkin barokahnya untuk anak kita nanti, anak cucu kita nanti. Jangan pernah khawatir ketika kita memintarkan anak orang, anak kita pasti akan dipinterkan sama Allah. Kadang-kadang kan orang khawatir didik anak dhewe gak iso kok didik. Lah kalau kita nunggu siap, nggak ada orang yang siap. Ya sudah, kita jalani. Biasalah perjalanan itu kadang. Dan senangnya jadi guru TK itu kan orang tua wali muridnya proaktif. Iya. Ya proaktif jadi netizen. Saya ketika mengajarkan ke teman-teman, ketika jadi guru RA, bojone ya kudu ridho. Karena apa? Makanya anaknya juga diajak ke sekolah, sudah biasa. Pokoknya yang di rumah, urusan rumah harus beres, nanti kita ke sekolah. Terus untuk sobat dan kerabat hebat di rumah yang mungkin masih punya anak yang akan sekolah TK ke depannya, sekolah di RA, di PAUD, bisa dimasukkan di Perwanida 3. Mantap. Bisa seger, pinter, dan benar. Apa sih keunggulannya supaya beliau-beliau bisa daftarkan anaknya ke sini semua? Kita mendidik sepenuh hati dan penuh cinta. Yes. Mendidik sepenuh hati, sepenuh cinta, biar seger, pinter, benar. Oke. Terima kasih Bu Liha yang sudah memberikan banyak pengalaman kepada kita. Sangat visioner sekali apa yang disampaikan. Semoga
anak-anak yang dididik di sini nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa semuanya, kita kan tidak tahu. Amin. Itulah keunggulannya guru-guru TK, guru RA, kelompok belajar itu, beliau-beliau itu mencetak ya. Oke Bu Liha, mungkin dari kita cukup di sini saja karena sangat luar biasa. Nanti kita sambung lagi kalau ada ilmu lagi dari Bu Liha. Sobat dan kerabat hebat di rumah akan ketemu lagi dengan saya, Sohebat, yang akan membagi ilmu, berbagi pengalaman kepada sobat dan kerabat hebat yang lain. Tentu akan menghadirkan sobat dan kerabat hebat yang luar biasa seperti Bu Liha pada hari ini. Terima kasih. Salam Sohebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.